Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Naikarina Azara dari kelas 11 IPS 2, absen 27. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Apa sih pengertian karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Yang kedua, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga adalah para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dan yang terakhir adalah dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga adalah tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Nah, yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Nah, yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nah, yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Jadi, karya ilmiah itu harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kesembilan adalah menggunakan kalimat efektif. Nah, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Kenapa? Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Selanjutnya, ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Apa itu makalah? Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana.
atau S1. Yang keempat adalah kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun kertas kerja dibuat dengan analisis lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam katanya dengan pembelajaran dari pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Nah, yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Nah, yang ketujuh, disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Nah, yang selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Nah, di dalam struktur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti pembahasan, dan penutup. Jadi, kesimpulannya adalah dalam menulis karya ilmiah, kita harus memperhatikan sistematika penulisan sesuai jenisnya, sehingga karya ilmiah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam menulis karya ilmiah, penulis diharapkan dapat menyajikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.